Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Scarlett Johansson, aktris cantik dan seksi dari Manhattan ini sangat terkenal banget di seluruh dunia, dan tanpa terkecuali di Indonesia juga. Ia sangat terkenal dengan memerankan tokoh Black Widow dari Marvel yang bahwa kita tahu sangat identik dengan agen wanita elegan dan berparas cantik. Kali ini gue mau kasih kalian film-film terbaik dari Scarlett Johansson ke dalam Best 7 Film. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka sama list film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, mari kita mulai list filmnya. What do you want from me? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell ini ada dari Jepang yang pastinya acting dari Scarlett Johansson gak kalah keren dari aktor lainnya. Menceritakan Matoko Kusanagi, manusia cyber pertama yang harus menghentikan aksi cyber terorisme yang tengah berkembang. Setelah mengetahui rahasia tentang jati dirinya, ia mulai mengerti lembaran masa lalunya yang buram. Ini adalah adaptasi dari salah satu anime terkenal di tahun 1995 dan komik karya Masamune Shirow dengan menggunakan tema cyberpunk dan hacker. Mungkin tema ini adalah tema yang paling umum di tahun 90-an. Karena bukan cuma ceritanya aja yang menarik untuk diulik, tapi dari segi actionnya dan science fictionnya pun gak kalah seru. Scarlett Johansson di sini menjadi main role dan sekaligus tampil ciamik sebagai seorang manusia cyborg. Ghost in the Shell yang dikategorikan dalam film action ini berhasil mendapatkan rating 6,3 di IMDb. Lucy. Lucy film asal Prancis ini sama halnya film sebelumnya di genre science fiction. Menceritakan Lucy yang berumur 25 tahun dan ia sedang belajar di Taipei, Taiwan. Namun ia ditipu oleh pacarnya Richard yang ternyata seorang bandar narkoba dan membuat Lucy harus bekerja untuk bos mafia Korea dan bandar narkoba lainnya. Ada sedikit yang mau gua notice di sini, kalau kalian penikmat film science fiction yang realitas, mungkin film ini nggak cocok buat kalian tonton. Pasalnya story awal di sini agak sedikit nggak make sense, dimana si Lucy ini di pertengahan cerita tiba-tiba dapat kekuatan super dari sebuah narkotika. Sama seperti sebelumnya, Scarlett Johansson di sini berperan di main role-nya dan terbukti ia sungguh menawan kalau soal film action dan seksi. Wadaw. Lucy dari banyaknya voters bisa mendapatkan 6,4 di IMDb. I think they're gonna kill you. I'm going to the island. There is no island. Come on. The Island. The Island mungkin adalah salah satu film creepy yang bisa membuat penontonnya sedikit dibuat meringis. Menceritakan sekelompok orang yang hidup di sebuah fasilitas dan berharap mendapatkan lotre untuk pergi ke The Island. Salah satu karya dari sutradara yang memiliki reputasi dengan efek ledakan bom terbaik dari Michael Bay ini, mungkin filmnya agak dibawa ke action bukan trailernya. Dengan dihadirkan tema science fiction masa depan dengan teknologi yang mutakhir jauh di atas peradaban seperti film Pacific Rim dan Oblivion dari Tom Cruise yang kemarin pernah gue bikin videonya. Kalau kalian mau tahu film-filmnya, cek aja di ad card di pojok kanan atas kalian. Ini mungkin jadi salah satu film dengan story yang cukup menarik untuk kalian tonton. Dan dengan akting memukau dari Ewan McGregor dan Scarlett Johansson menjadikan film ini adalah salah satu favorit movie dari gua. The Island cukup dengan rating rata-rata sebesar 6,8 di IMDb. Just don't know what I'm supposed to be. You'll figure that out. The more you know who you are and what you want. Lost in Translation. Lost in Translation adalah film dengan genre drama yang bisa dikategorikan ke dalam klasifikasi dewasa. Menceritakan Bob, aktor asal Amerika yang sedang berada di Tokyo untuk syuting iklan dan bertemu dengan Charlotte yang ditinggal oleh suaminya yang juga seorang fotografer. Perlahan keduanya menemukan arti teman dalam kehadiran dan melengkapi satu sama lain walaupun mereka tidak bisa bersama. Dengan syuting di ibu kota Jepang yaitu Tokyo, film ini membuat sinematografinya yang benar-benar elegan dan terkesan set situation. Balance
Antara humor, cerita set, pemandangan indah, dan kesedihan selalu mewarnai film ini. Gak bisa dipungkiri juga akting dari Bob yang diperankan oleh Bill Murray dan Charlotte yang diperankan oleh Scarlett Johansson bisa selalu kita kenang sampai saat ini. Lost in Translation sendiri mendapatkan rating yang tergolong lumayan tinggi sekitar 7,7 di IMDb. She's kind. You'll never win. Love is the strongest thing in the world. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit adalah salah satu film terbaru dari Scarlett Johansson dan bisa mendapatkan fashion baru di genre komedi drama. Menceritakan tentang seorang anak bernama Jojo yang ditinggal di Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Jojo ditinggal bersama ibunya Rosie yang sementara ayahnya menghilang dan kakaknya meninggal dunia. Bocah berusia 10 tahun tersebut memiliki teman hayalan berbentuk Adolf Hitler, namun dia menciptakan Adolf Hitlernya sebagai sosok yang kocak dan kekanak-kanakan. Ini mungkin salah satu story yang fresh banget dari tema Perang Dunia Kedua, apalagi di era Jerman Nazi yang bahwa kita tahu selalu aja pakai situasi yang menegangkan. Scarlett Johansson di sini nggak terlalu punya porsi yang cukup banyak karena dia juga nggak jadi main role di film ini. Lantas kenapa gue masukin? Karena film ini adalah film yang berhasil mendapatkan penghargaan yang lumayan cukup banyak, termasuk di salah satu ajang award tertinggi yaitu Oscar. Dan gue nggak pikir panjang lagi buat masukin film ini, walaupun Scarlett Johansson bukan jadi main role-nya. Jojo Rabbit mendapatkan hasil yang cukup maksimal dengan rating 7,9 di IMDb. The magician takes the ordinary something and makes it do something. The Prestige. The Prestige ini pernah gue masukin di best 7 film lainnya, yaitu dari 7 film terbaik dari Christian Bale. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di Edgar atau di kolom deskripsi. Menceritakan dua orang pesulap yang berteman dekat berubah menjadi rival dan diusul dari sebuah tragedi yang mengerikan. Ketika persaingan semakin sengit, mereka mengorbankan segalanya demi ketenaran, namun konsekuensi mengerikan pun gak bisa dihindarkan. Seperti gua bilang di 7 film terbaik Christian Bale, ini merupakan film dengan tema pesulap terbaik di Hollywood. Apalagi dengan ide cemerlang dari sutradara yang gua gak bosen-bosen dibilang sutradara favorit gua, yaitu Christopher Nolan, membuat filmnya semakin bikin kita penasaran dengan endingnya. Scarlett Johansson di sini cukup bisa dibilang banyak memainkan perannya yang menurut gua cocok banget di tema waktu abad ke-19 di London. The Prestige dengan lebih dari 1 juta voters bisa membuktikan bahwa filmnya benar-benar menjadi film terbaik dengan rating 8,5 di IMDb. Oke, sebelum kita masuk ke nomor 1 film terbaik yang dibintangi oleh Scarlett Johansson, gue punya sedikit at list atau tambahan film terbaik dari Scarlett yang harus kalian tonton. Berikut list filmnya. Saw me across the room and he honed in on me like a guided missile. Just say your father, please. You know it's been over a week since we made love. Chloe. Oh, this girl's more than a dime for all. Oh my God! Were you in love with this girl already? Sure, I've seen this girl. Oh my God, what's her name? What's her name? I don't watch too many movies. The pretty woman, the pretty man, and they drive off into the sunset. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulating him to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? Marvel Avengers franchise. Marvel Avengers franchise atau MCU atau kalian biasa disebut The Avengers series ini adalah film yang bukan main terkenalnya dan menjadikan Scarlett Johansson semakin bersinar di kancah perfilman Hollywood. Buat mempersingkat waktu, gue nggak buat sinopsisnya karena gue yakin kalian juga udah tahu tentang alur ceritanya, jadi langsung aja ke bahasan filmnya. Scarlett Johansson di sini terkenal dengan memainkan salah satu tokoh agen cantik dan seksi, yakni Natasha Romanoff atau Black Widow. Black Widow memang sampai saat ini mungkin masih belum punya
storyline-nya sendiri. Belum sampai saat film Black Widow 2020 tayang di Indonesia. Karena gue juga belum nonton filmnya. Tapi gue jamin pasti kalau nanti film Black Widow 2020 tampil di bioskop Indonesia, bakal jadi seru banget dan bakal jadi superhero wanita yang mungkin lebih menarik dari Captain Marvel. Black Widow sendiri hampir tampil di banyak film MCU seperti The Avengers, Captain America, Captain Marvel, Iron Man, Spider-Man Homecoming, Thor, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi gue mau kasih tahu sedikit informasi kalau Black Widow, Captain America, dan Iron Man dari Avengers yang dikabarkan tewas sudah nggak main lagi di film Avengers 5. Mungkin bakal jadi lubang besar sih buat para fans Avengers. Untuk rating dari MCU yang ada di Black Widow atau Scarlett Johansson udah nggak usah ditanyain lagi, pasti high rating semua lah. Oke, segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi oleh Scarlett Johansson dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua see you in next film.